warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba siapkan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, siapa yang nggak masuk hari ini? Kalau kalian kemana? Demam. Oke, demam ya. Nah, Ibu yang hadir pada hari ini, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sudah bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini? Sudah. Nah, untuk hari ini, untuk memulai pelajaran kita berdiri dulu. Ya, ini untuk masih ingat kepala? Betul. Oke, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, yuk lagi. Nah, untuk hari ini kita materi kita tentang teknologi dan kehidupan sehari-hari. Teknologi dan kehidupan sehari-hari. Ya, hari Selasa ya. Selasa tanggal 16 bulan 9 gimana tentang teknologi dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita bahas hari ini itu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial yang sering disebut dengan AI atau artifisial dan intelijensi. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, sebelum ini tujuan pelajaran kita hari ini setelah kita belajar nanti kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kemudian contoh-contoh contoh-contoh artifisial dalam sehari-hari. Nah, nanti juga kita akan setelah Ibu menjelaskan, kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Kemudian kita bercerita sekarang tentang teknologi. Ya, tentang teknologi
gunakan sehari-hari? Teknologi apa saja yang sering kita gunakan sehari-hari? Handphone. Handphone, teknologi Laptop. laptop. Oke. Nah, dalam penggunaan elektronik tadi, kita sering menggunakan HP. Nah, siapa di sini yang suka yang sering menggunakan HP setiap hari? Rata-rata menggunakan handphone setiap hari. Nah, ada nggak yang pernah bermain game yang lawannya dengan komputer? Ayo, ada bermain dengan lawannya dengan komputer. Nah, siapa yang menggerakkan komputer, yang menggerakkan musuh dalam komputer tadi? Dalam game tadi? Komputer. Yang menggerakkan musuh yang lawan kita tadi, yaitu komputer. Kemudian betul itu komputer. Kenapa? Karena komputer punya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu yang disebut dengan artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Nah, kita masuk ke tentang kecerdasan pembelajaran kita tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Itu kecerdasan artifisial itu sama dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Nah, siapa yang tahu apa itu kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial? Siapa yang udah tahu? Ya, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu adalah cara membuat komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Itu kecerdasan artifisial. Nah, contoh artificial intelligence tadi, kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tahu? Apa? Contohnya game yang bisa melawan pemain tadi, ya kan? Kemudian video YouTube. Kemudian apa lagi? Google. Ya, Google Assistant misalnya. Hai Google, apakah kamu bisa membantu saya membuat cara-cara memasak, misalnya memasak Indomie gitu kan? Nanti oke, cara-cara memasak Indomie adalah sebagai berikut. Itu Google Assistant. Apa lagi? Kata sandi. Bisa kata sandi HP ya. Kata sandi HP misalnya mengenali wajah kita, membuka HP dengan mengenali wajah kita. Kemudian ada lagi Google Map, ya. Google Map untuk apa? Siapa yang tahu? Untuk menuju arah jalan. Misalnya kamu mau ke ujung kayu misalnya. Jadi menggunakan Google Map, pakai ya. Itu untuk Google Map-nya ya. Kemudian di sini Ibu akan memperlihatkan video. Oke, video mana Ibu taruh? Ini kita nampak ya? Nah, coba pastikan dulu nampak semuanya. Di sini ada video tentang AI. Nampak? Tadi nampak? Jangan nampak? Yang nggak nampak geser sedikit ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI? Kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti film-film Hollywood? AI jahat atau fitur AI hanyalah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah pada Jadi
Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? Untuk AI keunggulannya. dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kesehatan. AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di dunia maya, di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang berlebihan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau kebersihan dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau menggunakan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom. Jadi tentang AI. Nah, dari video di sini dari penjelasan Ibu tadi, tentunya sudah lebih memahami tentang apa itu kecerdasan artifisial. Nah, untuk sekarang Ibu minta kita berdiskusi secara pakai kelompok. Kita bikin 2 kelompok. Kelompok yang kemarin aja. Ya.
Dua contoh AI yang pernah kamu gunakan sehari-hari. Cuma 2 soal ya. 2 soal, diskusikan sama teman. Jawab masing-masing, tapi jawabannya A. Jawab masing-masing, tapi hasil jawabannya tetap diskusikan dengan teman kelompok. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial tadi? Apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Kenapa lagi? Apa tadi? Apa tadi? Yang nomor 2 itu contoh yang biasa kamu gunakan dalam sehari-hari ya. Yang nomor 2-nya contoh AI yang pernah kamu gunakan sehari-hari. Itu aja lah. Apa lagi? Gak ada ya? Oke, kalau udah siap, coba kelompok mana yang mau main? Satu. Kelompok 1 yang lain jawabannya yang mau bacakan. Siapa yang mau bacakan? Oke, kelompok 2 siapa ya? Sari, Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Menurutmu apa arti kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan AI?
Kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Itu jawaban dari nomor 1, kelompok 1. Tuliskan 2 contoh AI yang pernah kamu gunakan sehari-hari. Contoh 1, handphone. Contoh 2, laptop. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Betul. Betul aja. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Siapa yang mau bacakan? Dari aku. Jangan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Menurutmu apa arti kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan AI? Bisa berpikir seperti manusia. Nah, yang nomor 2-nya? Tuliskan 2 contoh AI yang pernah kamu gunakan sehari-hari. Sehari-hari apa? Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Kelompok 1 gimana? Betul, Bu. Betul aja? Oke, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk sekarang coba berdiri lagi. Kita berdiri di tempat masing-masing. Lalu, hati ya. Mari. 1, 2, 3. Kalau kau suka ditepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. duduk lagi. Dari yang sudah kita pelajari tadi, oke. Dari yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan itu apa itu kecerdasan artifisial tadi? Siapa yang tahu? Kecerdasan artifisial tadi sama dengan kecerdasan apa? Buatan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan apa?
kemampuan komputer untuk bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Contoh-contoh AI dalam kehidupan sehari-hari tadi apa? Bermain game yang bisa melawan komputer. Kemudian apa? Video YouTube. Kemudian lagi asisten Google Assistant, Google Map. Apa lagi tadi? Mengenali Wajah. wajah untuk membuka aplikasi. Nah, manfaat AI tadi dalam kehidupan sehari-hari apa tadi? Manfaatnya, yuk yang di video ada. Membantu pekerjaan manusia. Tapi tetap perlu dikendalikan oleh manusia. Kemudian apa lagi manfaat yang lain? Membuat hidup manusia lebih mudah. Apa lagi? Bisa jadi teman belajar. Nah, Ibu rasa untuk hari ini, untuk pelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan lampunya lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah dibeli ke sini. Oh, tapi juga ada datang ke sini. Iya. Tapi sebenarnya minta maaf juga ya. Saya bukan mau menggurui atau apa ya. Saya melakukan observasi pada ibu ya. Ini sebagai tugas atau pernah tugas dari kecil. Tugas apa namanya? Tugas untuk pemenuhan tugas pendidikan di TPK ya. Untuk itu alhamdulillah ya, pembelajaran yang Ibu buat tadi alhamdulillah bisa berjalan lancar ya, seperti yang kita inginkan banyak tentunya gitu. Nah, kalau di sini saya tengok, saya lihat untuk kegiatannya sudah untuk ikuti alurnya ya, belajarnya ada obsesinya, penyampaian tujuannya, terus di dalam kegiatan ini pun sudah bagus nih ya. Nah, dan untuk di akhir pembelajaran kesimpulan sudah ada ya. Nah, terakhir saya untuk ibu, saya rasa untuk pembelajaran hari ini adalah bagus lah. Kita kan sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan nantinya ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Kita berusaha supaya Pelajaran baru. iya, pelajarannya pun pelajaran baru. Apa tuh itu ini? Belum banyak memahami. Iya, memang lah ya, apa kita tahu lah tentang AA atau apa itu, tapi yang untuk dimasukkan dalam pelajaran itu kan kita kan belum paham ini. Kita pun namanya belum. Kiranya cukup sekian Ibu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu dan datang ke sini dari jauh-jauh ke Surabaya ke Solo 20. Iya, makasih. Saya terima kasih juga. Sekali lagi saya minta maaf, bukan mau menggurui, tapi kita sama-sama belajar. So ya. Ya, oke, terima kasih banyak.